Halo, assalamualaikum, selamat datang semua. Kadang ya, hidup itu lucu. Kita beresin rumah pagi-pagi, siang udah berantakan lagi. Tapi entah kenapa, aku tetap ulangi setiap hari. Karena di balik capeknya, ada cerita yang gak pernah selesai. Hari ini aku mulai dari kamar anak. Entah kenapa, tiap aku masuk ke sini selalu ada perasaan campur aduk. Capek iya, tapi hangat juga ada. Soalnya, dari tumpukan mainan yang berserakan ini, aku tahu mereka masih kecil, masih lugu, masih butuh aku di setiap harinya. Kadang aku mikir, kok ya hidup jadi ibu rumah tangga itu rasanya kayak lomba yang gak pernah selesai. Udah rapihin satu sudut, pindah ke sudut lain, muncul PR lagi. Nyapu, ngelap, beberes, ulang lagi besok, dan besoknya lagi, dan lagi. Tapi di tengah rutinitas yang monoton ini, aku sering nemu hal-hal kecil yang bikin aku berhenti sebentar. Kayak baju kecil yang wanginya masih khas anak-anak, atau mainan yang dulu mereka rebutin tapi sekarang tergeletak begitu aja. Hal-hal kecil yang bikin aku sadar, waktu itu cepet banget ya. Nanti mereka gede, dan mungkin rumah ini bakal terlalu sepi. Jadi sambil nyapu lantai yang entah keberapa kali ini aku sapu dalam minggu ini, aku belajar buat menerima bahwa hidup memang gak perlu selalu rapi. Kadang berantakan, kadang melelahkan, tapi justru disitulah ceritanya tinggal. Aku tahu banyak ibu di luar sana yang mungkin nonton ini sambil ngelampiasin capeknya juga. Mungkin kamu lagi ngelonin anak, atau lagi istirahat sebentar sebelum mulai beberes lagi. Dan kalau kamu lagi ngerasa kewalahan, percayalah, kamu gak sendirian. Di rumah kecil ini, aku juga sering merasa begitu. Tapi setiap kali aku selesai beberes, walau cuma rapi 5 menit, ada rasa lega yang gak bisa diganti apapun. Rasa aku sudah melakukan bagianku hari ini, dan itu cukup. Gak harus sempurna, gak harus selalu kuat. Yang penting kita jalani aja pelan-pelan. Satu tugas selesai, satu napas lega. Karena ternyata merawat rumah itu bukan cuma soal kebersihan, tapi juga cara kita merawat diri sendiri. Kadang sambil nyapu, sambil rapihin kasur, sambil melipat baju, kita juga secara diam-diam sedang merapikan hati kita sendiri. Hari ini, aku gak mau jadi sempurna. Aku cuma mau jadi cukup. Cukup hadir, cukup berusaha, cukup sayang sama diri sendiri dan keluargaku. Itu aja. Dan kalau rumahmu
hari ini berantakan, kalau kamu merasa capek dan kewalahan, nggak apa-apa. Beneran deh, kita semua pernah di titik itu. Yang penting, kita masih mau bangkit pelan-pelan, mau jalan lagi, meskipun pelan. Karena menjadi ibu itu bukan soal seberapa cepat kita beresin rumah, tapi seberapa besar kita mencintai orang-orang yang tinggal di dalamnya. Kalau kamu relate sama cerita-cerita sederhana kayak gini, tinggalin jejak kamu di kolom komentar ya, biar aku tahu kamu juga ada di perjalanan yang sama. Terima kasih sudah mampir ke rumah Zumairo, tempat cerita-cerita kecil menemukan maknanya.